dengarkan jika berani. Cerita ini hanya sekilas karangan saja. Apabila ada kesamaan waktu, latar tempat, dan nama tokoh, tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Selamat menikmati. Ini dia cerita horor pesugihan kandang bubrah. Namaku Ardi, seorang mahasiswa di Solo. Kota ini memang penuh cerita mistis, tapi yang paling menyeramkan adalah kisah tentang pesugihan kandang bubrah. Katanya, tempat itu bukan hanya rumah bagi makhluk gaib, tapi juga pusat ritual pesugihan yang mengorbankan sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku pertama kali mendengar tentang kandang bubrah dari sahabatku, Doni. Waktu itu kami sedang nongkrong di warung kopi dekat kampus. Doni menceritakan bahwa ada seorang kenalannya Pak Wiryo, yang katanya berhasil kaya mendadak setelah berkunjung ke tempat itu. Tapi ada harga yang harus dibayar. Anak bungsunya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Art, kamu berani nggak kalau kita nyari tahu kebenarannya? Aku dengar tempat itu di hutan dekat dusun kecil di pinggiran Solo, kata Doni, sambil menatapku dengan ekspresi serius. Aku tertawa kecil, mencoba menghilangkan rasa takut yang mulai merayap. Don, itu cuma cerita buat nakut-nakutin kali. Mana ada pesugihan beneran. Tapi, dalam hati, rasa penasaran mulai mengusik. Malam itu, setelah obrolan kami, aku tidak bisa tidur. Gambaran kandang bubrah terus terbayang di kepalaku. Sebuah rumah reot di tengah hutan gelap, dengan suara-suara aneh yang menggema. Entah kenapa, meski takut, aku justru ingin membuktikan apakah cerita itu benar. Beberapa hari kemudian, Doni mengajakku ke tempat itu. Kami memutuskan pergi malam-malam saat suasana lebih sepi. Dengan menggunakan sepeda motor, kami menyusuri jalanan gelap yang hanya diterangi oleh lampu motor kami. Doni tampak tegang, tapi dia tetap memimpin jalan. Art, kalau kita ketemu sesuatu yang aneh, langsung kabur aja ya, katanya. Setengah berbisik, aku mengangguk, merasa detak jantungku makin cepat. Setelah sekitar setengah jam, kami tiba di pinggiran hutan. Motor kami parkir di dekat sebuah pohon besar, dan sisanya harus ditempuh dengan berjalan kaki. Hutan itu gelap gulita, hanya ada suara jangkrik dan hembusan angin yang terasa dingin menusuk. Ini dia jalannya, kata Doni, menunjuk sebuah lorong kecil yang dipenuhi semak-semak. Dengan langkah ragu, kami mulai memasuki hutan. Semakin jauh kami berjalan, suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada mata yang mengawasi kami dari balik pepohonan. Tapi, aku mencoba mengabaikannya. Ketika akhirnya kami sampai di depan sebuah rumah reot, aku merinding. Rumah itu seperti sudah puluhan tahun ditinggalkan. Pintu kayunya setengah terbuka, dan ada bau busuk yang menyengat keluar dari dalam. Ini dia, Art, kandang bubrah, bisik Doni. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi suaraku tercekat. Di kejauhan, terdengar suara seperti orang berbisik, padahal di sekitar kami tidak ada siapa-siapa. Doni mengeluarkan senter kecil dari tasnya, lalu mengarahkannya ke rumah reot di depan kami. Cahaya senter itu mengungkapkan pintu yang hampir lepas dari engselnya, dan dinding-dinding kayu yang penuh lumut. Di beberapa sudut, aku bisa melihat tali-tali yang terikat seperti pernah digunakan untuk menggantung sesuatu. Ini kayak tempat penyembelihan, bisikku sambil berusaha mengatur napas yang mulai memburu. Doni mengangguk kecil. Aku dengar, di sini dulu orang-orang datang buat ngelakuin ritual. Katanya, kalau mau pesugihan, mereka harus bawa tumbal. Biasanya kambing hitam, tapi kadang-kadang dia terdiam. Apa? Tanyaku, meski aku tahu aku tidak akan suka jawabannya. Doni menelan ludah, lalu berkata, pelan, kadang-kadang tumbalnya itu manusia. Rasanya seperti darahku berhenti mengalir. Aku ingin memutar balik dan lari sejauh mungkin, tapi kakiku terasa seperti tertanam di tanah. Masuk yuk, kata Doni tiba-tiba. Gila kamu? Aku hampir berteriak. Tapi Doni hanya tersenyum tipis. Kita udah sejauh ini, Art.
Masa mau pulang tanpa bukti apa-apa? Dia mendorong pintu kayu itu perlahan. Dengan suara berderit yang membuat bulu kuduku berdiri, pintu itu terbuka, memperlihatkan kegelapan pekat di dalam. Aku mengikuti Doni masuk, meski semua naluriku mengatakan aku harus kabur. Di dalam, baunya lebih busuk lagi, seperti campuran daging busuk dan tanah basah. Lantai rumah itu penuh dengan tanah liat yang lengket. Dan di beberapa tempat, ada bercak-bercak gelap yang entah apa. Doni, ini ide buruk, kataku, menahan napas. Tiba-tiba, kami mendengar suara langkah di belakang kami. Aku langsung berbalik, menyorotkan senterku, tapi tidak ada apa-apa di sana. Kamu dengar itu? Tanyaku dengan suara gemetar. Doni mengangguk. Wajahnya mulai pucat. Mungkin cuma suara angin. Tapi aku tahu itu bukan angin. Langkah itu terdengar jelas. Seperti seseorang berjalan di atas lantai kayu yang lapuk. Kami melangkah lebih dalam ke rumah itu. Di ruang tengah, ada meja kayu besar yang penuh ukiran aneh. Ukiran itu tampak seperti simbol-simbol kuno, dengan gambar-gambar menyeramkan yang membuatku merasa tidak nyaman. Doni mendekati meja itu, matanya tertuju pada sebuah benda di atasnya. Art, lihat ini, katanya sambil menunjuk sebuah mangkuk besar. Aku mendekat dan melihat isi mangkuk itu. Ada sesuatu yang terlihat seperti rambut manusia, bercampur dengan cairan merah gelap yang sepertinya bukan hanya cat. Aku nggak suka ini, Don, bisikku. Belum sempat Doni menjawab, kami mendengar suara lain. Kali ini seperti seseorang berbisik, pelan tapi jelas. Keluar dari sini. Aku langsung merinding. Doni, kita harus pergi sekarang. Tapi Doni tidak bergerak. Dia memandang ke arah lorong gelap di belakang meja, seolah terpikat oleh sesuatu yang tidak bisa kulihat. Ada sesuatu di sana, katanya pelan, lalu mulai berjalan menuju lorong itu. Doni, jangan. Aku mencoba menariknya, tapi dia terus berjalan seperti sedang kesurupan. Di ujung lorong itu, ada sebuah pintu kecil yang tertutup. Doni membuka pintu itu, dan kami melihat sebuah ruangan kecil yang dipenuhi lilin-lilin hitam, yang sudah meleleh sampai ke lantai. Di tengah ruangan, ada sebuah patung besar berbentuk makhluk menyerupai manusia dengan kepala kambing. Patung itu tampak hidup, dengan mata merah yang seolah menatap langsung ke arahku. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku darinya, meski rasa takut mulai menjalar ke seluruh tubuhku. Tiba-tiba, pintu di belakang kami tertutup sendiri dengan keras. Doni! Aku berteriak, mencoba membuka pintu itu, tapi tidak bisa. Doni hanya berdiri diam, menatap patung itu dengan mata kosong. Lalu aku mendengar suara tawa, pelan dan menyeramkan, bergema di seluruh ruangan. Tawa itu semakin keras, memenuhi ruangan kecil yang pengap. Rasanya seperti ada seseorang yang berdiri di belakangku, meskipun ketika aku menoleh, tidak ada siapapun. Doni, sadarlah, kita harus keluar dari sini. Teriakku sambil mengguncang bahunya. Tapi Doni tetap diam. Matanya terpaku pada patung menyeramkan itu. Tiba-tiba, patung itu bergerak. Mata merahnya menyala terang, dan tangan-tangannya yang besar seperti mencoba meraih sesuatu. Aku tidak tahu, apakah aku sedang melihat kenyataan atau hanya berhalusinasi karena ketakutan. Tapi rasanya tubuhku membeku. Siapa yang berani mengusik tempat ini? Suara berat dan dalam terdengar, tapi bibir patung itu tidak bergerak. Aku tidak bisa menjawab, terlalu takut untuk berbicara. Tapi Doni, yang tadinya terlihat seperti kesurupan, malah menjawab dengan suara gemetar. Kami tidak berniat mengganggu. Kami hanya ingin tahu tentang pesugihan ini. Patung itu tertawa lagi, suaranya menggema, hingga membuat telingaku sakit. Ingin tahu? Kalau begitu, aku akan menunjukkan padamu. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Seketika, ruangan itu berubah. Lilin-lilin yang tadi hanya menerangi sedikit bagian sekarang menyala terang, membuat bayangan panjang di dinding. Bau busuk semakin menusuk, dan aku merasa seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang mencengkeramku dari berbagai arah. Doni, ayo kita keluar.
Aku nggak mau di sini lagi, kataku, hampir menangis. Tapi Doni malah tampak semakin terpikat. Apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan kekayaan? Tanya Doni, suaranya terdengar putus asa. Aku terkejut mendengar itu. Apa? Doni, jangan main-main. Ini nggak benar. Patung itu tertawa lagi. Sederhana, berikan tumbal, berikan sesuatu yang berharga, dan kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Doni menatapku. Wajahnya berubah aneh. Art, mungkin kita bisa kasih sesuatu? Aku mundur selangkah. Apa maksudmu? Doni, kita harus keluar dari sini, sekarang juga. Tiba-tiba, patung itu berbicara lagi. Kalian tidak bisa pergi begitu saja. Seseorang harus membayar. Pilihlah sekarang. Ruangan itu mulai berguncang, seolah-olah ada gempa bumi. Doni terlihat panik, tapi dia tetap berdiri di tempatnya. Aku mencoba membuka pintu, tapi tetap terkunci rapat. Aku tidak akan menyerahkan siapapun, teriakku. Patung itu mulai bergerak maju, tubuhnya yang besar mendekati kami. Doni jatuh ke lantai, wajahnya penuh ketakutan. Aku nggak mau mati, Art, katanya. Aku juga nggak mau, jawabku. Dengan seluruh keberanianku, aku mengambil sebuah lilin dari lantai dan melemparkannya ke arah patung itu. Entah kenapa, lilin itu langsung menyala besar begitu menyentuh patung, membuat api menjalar ke seluruh tubuhnya. Patung itu berteriak. Suaranya seperti gabungan dari ratusan orang yang menjerit kesakitan. Tiba-tiba, pintu di belakang kami terbuka dengan sendirinya. Doni, lari. Aku menarik tangannya dan kami berlari keluar dari ruangan itu. Begitu kami keluar dari rumah itu, semua terasa sunyi. Tidak ada lagi suara, tidak ada bau busuk, hanya angin malam yang dingin menusuk. Doni terengah-engah di sebelahku, wajahnya pucat. Kita nggak akan balik ke sini lagi kan? Tanyanya pelan, aku menggeleng. Nggak, ini terakhir kalinya. Kami berjalan kembali ke arah motor kami tanpa bicara banyak. Tapi aku tahu, malam itu sesuatu telah berubah. Dan aku tidak yakin apakah kami benar-benar berhasil meninggalkan tempat itu. Atau apakah sebagian dari kami masih tertinggal di sana.